Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materi Waalaikumsalam. pada malam hari ini, perkenankan saya Apoteker Rihan yang akan memberikan materi mengenai perpajak ya. Apakah sudah tampil untuk materinya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Oke, baik. Jadi terkait dengan pajak, ya ini juga termasuk ke dalam bagian yang menjadi kewajiban bagi apoteker ya. Nanti kalian ketika disumpah tidak hanya mendapatkan gelar, namun pada saat nanti mendapatkan pekerjaan pun tidak lepas dari kewajiban pajak teman-teman gitu ya. Ya, kita ketahui bahwa apoteker secara definisi adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Ya, jadi kunci utamanya adalah sarjana farmasi atau S1. Nanti kalian lanjut sampai S2, doktor, bukan profesor pun, ah, ketika kalian sudah disuruh menjadi apoteker, ya itu tidak akan berubah. Di mana kunci satu laginya adalah memiliki kompetensi sebagai seorang apoteker. Ya, kita ketahui bahwa objek kita sebagian besar ya hampir 95% apoteker itu bergerak di bidang penyaluran ataupun hubungannya dengan obat-obatan. Di mana obat-obatan ini tentu membantu untuk menyehatkan manusia. Tidak hanya menyehatkan, namun juga untuk menyembuhkan berbagai penyakit ya. Karena nanti ada kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Nah, kemudian eh, hubungan antara apoteker, obat-obatan, dan negara apa? Nah, hubungannya adalah obat-obatan ini memiliki peran di mana dapat memberikan efek maksimal dengan adanya kompetensi seorang apoteker. Dan juga apoteker memberikan kontribusi terhadap negaranya melalui pajak gitu ya, agar negaranya sehat. Nah, kita masuk ke dalam definisi pajak terlebih dahulu, di mana ini merupakan kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Nah, sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Nah, ini pajak yang kita keluarkan itu akan diakumulasikan dan akan berbentuk fasilitas negara. Ya, fasilitas negara salah satunya adalah pembangunan jalan raya, kemudian transportasi yang terintegrasi, layanan publik dan sebagainya. Ya, itu salah satu bentuk imbalan yang tidak secara langsung. Nah, ini data dari APBN 2018, pendapatannya adalah 1.894,7 T, di mana 75,2%-nya adalah penerimaan pajak. Nah, pajak berdasarkan dari pajak penghasilan, PPH, PPN, pajak penambahan nilai, pajak bumi bangunan, PBB, atau pajak lainnya gitu ya. Nah, ini adalah bentuk hasil daripada manfaat yang tidak secara langsung ya. Ada layanan publik, subsidi terhadap kehidupan rakyatnya, bisa listrik, bahan bakar gitu ya. Kemudian pertahanan keamanan negara, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan.
Nah, fokus kita di bidang kesehatan, nah, salah satunya adanya apa BPJS kesehatan gitu ya, untuk membantu yang bersifat gotong royong, di mana yang sakit membantu, dibantu oleh yang sehat gitu ya. Nah, pajak dibagi menjadi dua, ada pajak pusat, di mana perolehannya dari pajak penghasilan atau PPh, pajak penambahan nilai PPN, dan pajak penjualan alas barang mewah PPNBM, kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB, di mana di dalamnya adalah sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Kemudian ada bea materai. Nah, ini nanti untuk pembangunan negara ya, APBN. Kemudian untuk pajak daerah, nah ini kendaraan kalian yang digunakan sehari-hari. Nah, ini untuk membangun daerahnya ya. Dan kita bisa melihat dari plat nomor kita ya. Nah, itu dibangun, dikelola untuk daerahnya. Kemudian pajak hotel, hiburan, restoran, reklame, PBB, untuk sektor perdesaan atau perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, PPATB gitu ya. Oke. Kemudian ini adalah overview-nya terkait dengan perpajakan. Ya. Kemudian terkait dengan NPWP apoteker, ini fotokopi NPWP apoteker ini salah satu kelengkapan dokumen administrasi untuk memperoleh surat izin apotek. Ya. Oke, sebelum beranjak ke sana, izin saya akan menunjukkan terkait dengan syarat pendirian apotek. Ya, ini agar relate terhadap materi yang saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, ini adalah syarat yang diperlukan terkait dengan proses perizinan operasional apotek atau SIA, di mana salah satunya harus mencantumkan NPWP apoteker. Gitu ya. Ya, ada 5 segmen: administrasi, lokasi, bangunan, sarana perasaan dan peralatan, kemudian SDM. Ya, insya Allah nanti di materi saya selanjutnya tentang studi kelayakan kita akan bahas lebih dalam terkait dengan eh, pendirian apotek termasuk syarat-syarat di OSS. Gitu ya. Oke. Nah, nanti teman-teman akan membuat akun OSS di sini untuk eh, mendaftarkan usahanya, gitu ya. Ini saya contoh buka dari rekan sejawat saya ya, untuk pengajuan izin baru. Nah, ini pengajuannya ada perbaikan. Nah, ada catatan di sini administrasi secara kesana ada yang kurang lengkap. Untuk persetujuan syaratan ada semua gitu ya. Nah, ini ada eh, untuk menerbitkan izin apotek gitu ya. Segmentasinya ada di 5 poin, 1 poin tambahan untuk izin eh, bangunannya gitu ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih detail di dalam eh, materi tentang studi kelayakan. Oke ya, lanjut ke pajak tadi. Apabila teman-teman belum memiliki NPWP, kalian bisa registrasi di www.pajak.go.id atau bisa melalui Cortex ya. Nah, ini akan saya simulasikan terkait dengan Cortex-nya sebentar. Nah, nanti kalian bisa daftar ya terkait dengan Cortex-nya. Nanti di sini ada pilihannya teman-teman. Ada perorangan, instansi pemerintahan, badan, dan pemungut PPN PNS dari luar negeri. Untuk kalian sebagai apoteker kemudian memiliki
tempat praktek sendiri atau sebagai eh, investor ya atau pemilik sarananya, maka teman-teman cukup membuat apa namanya NPWP perorangan. Ya. Jadi aturan terbaru NPWP ini nyambung atau terintegrasi dengan NIK gitu ya. Nah, nanti kalian tinggal dengan aplikasi dengan akun NIK. Nanti kalian tinggal masukkan aja NIK-nya, nama wajib pajaknya, jenis pajaknya. Nah, ya nanti tinggal diregistrasikan saja. Namun apabila teman-teman mendapatkan modal kerja nih dari investor atau PSA, gitu ya. Nah, nanti kalian mendaftarkan pajaknya atas nama PT perorangan. Nah, di mana PT perorangan ini peruntukannya untuk apa? Untuk UMKM di mana modal kerjanya di bawah 5 miliar. Oke. Jadi ada beberapa tools yang teman-teman harus siapkan. Pertama, kalian harus membuat AHU untuk perseroan perorangan. Jadi sebelum masuk ke sini teman-teman, yang perlu dipahami bahwa apotek ini dapat berdiri pertama dengan modal sendiri perorangan, kedua dengan berupa badan usaha. Badan usaha ini bentuknya bisa PT perorangan, koperasi, CV, atau perseroan terbatas. Nah, seperti di Kimia Farma merupakan perseroan terbatas dengan TBK ya, terbuka ya. Jadi ada kepemilikan sahamnya. Nah, namun untuk lingkup UMKM dengan modal di bawah 5M atau 5 miliar, nah, ketika kalian mendapatkan investor, maka kalian harus membentuk PT perorangan terlebih dahulu. Gitu kan. Jadi nanti NPWP-nya, NPWP yang tidak digunakan menggunakan si data akun eh, apotekernya. Ya, jadi nanti akan membentuk badan baru gitu ya. Lalu kebetulan saya lagi mengerjakan proyek punya Dokter Ramdan gitu ya teman saya. Nanti kalian registrasi di sini, bikin nama PT-nya apa, terserah gitu ya, di 30 kota. Nah, nanti ketika sudah selesai, nanti kalian masuk ke dalam badan. Nah, di sini badan ini banyak pilihannya gitu ya. Nanti kalian pilih yang PT perorangan sesuai dengan yang kalian daftarkan. Gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan datanya di sini, kemudian nanti akan diproses ya lanjutan-lanjutannya. Nah, kemudian setelah NPWP didapat, nah, kalian daftar di OSS. Nah, apotek masuk ke dalam UMK dengan modal di bawah 5 miliar. Dengan di bawah 5 miliar, kemudian kalian pilih ini, kemudian lanjutkan. Nah, di sini ada perorangan, ada badan usaha. Kalau kalian pemilik modal sendiri, maka pilih perorangan dengan memasukkan NIK dan nomor HP. Atau bisa dengan menggunakan email untuk daftarnya, gitu ya. Atau kalian dapat investor, maka dimasukkannya badan usaha. Kemudian pilih badan usahanya apa. Tadi kita coba pakai PT Perdagangan gitu ya. Nah, nanti email perusahaannya kalian masukkan ke dalam sini, gitu ya. Setelah itu kalian verifikasi. Oke, ya. Jadi itu langkah-langkah untuk mendapatkan NPWP gitu ya. Ada perorangan, ada badan usaha. Oke, lanjut kepada materi selanjutnya. Nah, jika sudah memiliki NPWP, jangan lupakan kewajiban untuk menghitung dan membayar pajak serta melaporkan SPT atau surat pemberitahuan gitu ya. Nah, biasanya nanti akan diinformasikan oleh kantor pajak setempat gitu ya. Nah, ini hubungan antara apotek dengan apoteker. Apoteker yang bertindak sebagai apoteker pengelola apotek dan sekaligus sebagai pemilik sarana apotek. Ya. Kemudian, apoteker yang bertindak sebagai apoteker pengelola apotek bekerja sama dengan pemilik sarana apotek. Ya, sesuai yang tadi saya sampaikan, pada saat pendirian apotek ini untuk izin operasional, gitu ya. Nah, kan ada dua. Pertama, eh, PT perorangan yang berbentuk badan usaha atau perorangan apotekernya sendiri sebagai pemilik sarana. Nah, maka hubungannya nanti di dalam AHU, apa namanya OSS ini ya.
Nanti kalian daftarkan di sini. Itu tergantung nanti teman-teman mana gitu ya, badan usaha kah atau perorangan gitu ya. Nah, nanti bentuk NPWP-nya adalah seperti ini teman-teman. Nah, nanti kalian akan mendapatkan sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pembuatan PT perorangan dengan nomor yang telah ditentukan. Jadi ini nggak perlu pakai notaris, hemat biaya, cukup bayar PNBP atau pajak penerimaan negara gitu ya, 50.000 saja teman-teman. Jadi ini sangat murah. Nah, kalau teman-teman coba searching gitu ya di Instagram, Facebook, ataupun di internet, nah banyak yang pasang tarif sampai dengan harga 500 dan sampai dengan 3 juta gitu ya untuk bikin PT perorangan. Nah, ini modalnya murah, hanya 50.000 saja. Nah, ini yang saya bayarkan untuk bikin PT perorangan. Hanya 50.000 modalnya gitu ya teman-teman. Nah, ini bentuk NPWP untuk badan usahanya. Ya, jadi ada nomor pajaknya di sini gitu ya. Lanjut ke materi berikutnya, ya. Jadi ada dua ya komponennya ya, ada PT perorangan atau badan usaha atau perseorangan gitu ya. Teman-teman sendiri sebagai eh, pemilik usahanya. Nah, kemudian terkait dengan pajak penghasilan, pertama ada objek yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian tarifnya sesuai dengan eh, pasal 17 Undang-Undang PPH kali dasar pengenaan PPH, di mana ini untuk apoteker yang tidak memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018. Kemudian 0,5% dikali omset. Nah, ini dalam periode tertentu untuk apoteker yang memenuhi kriteria PP 23 tahun 2018. Nah, 0,5% kali omset ini adalah untuk PT perorangan, teman-teman. Jadi, 3 tahun pertama ketika kalian buka bekerja sama dengan PSH, maka pajak yang dihitung adalah omset dikali 0,5%. Nah, nanti kalian pilih pembayarannya mau setiap bulan atau hitungannya dalam 1 tahun, gitu ya. Nah, nanti misalkan omset dalam setahunnya 1 M misalkan ya. Nah, berarti 0,5% dari 1 M. Nah, itu yang akan dibayarkan pajaknya. Nanti dilaporkan ke kantor pajak setempat, kemudian nanti akan mendapatkan kode billing untuk dibayarkan pajak 0,5% ya. Kemudian wajib pajak untuk orang pribadi atau WP Badan Berbentuk Koperasi, CV, Firma atau PT. Kemudian menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar rupiah dalam 1 tahun pajak. Nah, ini ya. Jadi peredarannya bruto, bukan bersih ya. Jadi kotornya adalah tidak lebih dari 4,8 M. Kalau kurang dari itu, maka kalian tidak kena kriteria PP 23 tahun 2018. Nah, contoh lapisan penghasilan kena pajak, di mana sampai dengan 50 juta, 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, 25%, di atas 500 juta adalah 30%. Nah, ini berdasarkan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, kemudian tentang status eh, pengusaha tidak kena pajak atau PTKP ya, atau PTKP tahunan dan PTKP bulanan. Nah, TK
Ini artinya tidak kawin gitu ya. Tidak kawin dengan nol tanggungan, teman-teman. Cara bacanya gitu ya. Ya, tidak kawin, nol tanggungan, di mana per tahunnya 54 juta atau bulanannya adalah 4.500.000. Nah, nanti kalian ketika lulus dapat pekerjaan gajinya di bawah 4.500.000 per bulan, maka tidak kena pajak penghasilan, teman-teman. Beda sama kayak Bu Maya nih, sudah bekerja, nah anaknya ada dua misalkan. Nah, nanti di sini kawin anak dua gitu ya. Per tahunnya 67.500.000 atau per bulannya 5,6. Nah, maka kalau bunganya di atas 5,6, maka ada perhitungan pajak penghasilannya gitu ya. Nah, jadi ini urutannya TK 0, dan ini tidak kawin dengan 0 tanggungan, tidak kawin dengan satu tanggungan, tidak kawin dengan dua tanggungan, tidak kawin dengan tiga tanggungan, kemudian kawin kosong ini adalah kawin tapi belum punya tanggungan. Artinya hartanya terpisah suami istri gitu ya. Istri kerja, suami kerja gitu ya. Atau kawin dengan satu tanggungan, yaitu misalkan sudah punya anak satu gitu ya. Kawin, kemudian anak dua, kawin dengan anak tiga gitu ya. Kalau tidak kawin punya satu tanggungan, misalkan masih menghidupi orang tua, misalkan ya tinggal ayah atau ibu saja, atau ini TK2 itu untuk yang generasi sandwich, misalkan menghidupi keluarganya. Nah, nilai PTKP bulanannya itu batas minimalnya adalah dari 4,5 juta sampai dengan 6 juta untuk kawin dengan tiga tanggungan. Gitu ya teman-teman ya cara bacanya. Kemudian pajak pertambahan nilai, di mana objeknya adalah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh apoteker yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP singkatannya. Ya, di mana tarifnya ini 11% ya, karena ada perubahan ya. 11% dikali dasar pengenaan pajak. Ya. Nah, jadi pengusaha kena pajak itu wajib membentuk faktur pajak elektronik. Nanti di mana penomoran nomor serinya si faktur pajak ini wajib menggunakan Enova gitu ya, elektronik gitu ya. Untuk memastikan e-fakturnya valid dilakukan dengan cara melakukan QR code. Nanti QR code ini ditembak, biasanya itu akan mengacu kepada dokumen yang diterbitkan oleh eh, apa namanya kantor pajak gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam pembayaran pajak. Nah, ini bisa melalui e-billing ya. Kemudian buat kode billingnya, kemudian bayar. Kemudian data yang dibutuhkan untuk membuat kode billing, yaitu pertama NPWP penyetor pajak, kode jenis pajak, dan kode jenis setoran. Nah, nanti ini dibantu oleh petugas kantor pajak setempat ya, atau si kantor cabang pemungli pajaknya. Tapi dibuatkan di sana. Kemudian masa pajak dan tahun pajaknya, nah biasanya setelah 1 bulan atau 1 tahun eh, berjalannya usaha. Ini biasanya di bulan April ya, mulai perhitungan pajak tahunannya itu. Jumlah pajak yang akan disetorkan ke kas negara. Nah, kemudian kode jenis pajak jenis setorannya adalah 411125 100, itu untuk setoran masa PPh pasal 25, di mana angsuran bulanan untuk kredit pajak pada SPT tahunan. Atau yang 200 untuk PPh pasal 29, ini untuk melunasi kurang bayar ya PPh pada SPT tahunan. Kemudian 420 untuk PPh final pasal 4 ayat 2 untuk apoteker yang mempunyai PPh PP 23 tahun 2018. Ya, memenuhi kriteria itu tadi ya, di atas PTKP, di mana untuk yang tidak kawin dengan nol tanggungan adalah 4.500.000 dan seterusnya. Kemudian dengan kode 411211 ini untuk PPN dalam negeri, untuk melunasi kurang bayar PPN pada SPT masa PPN. Nah, ini hubungannya dengan faktur yang kalian terima, teman-teman. Jadi, nanti ada tukar faktur ya, kalau misalkan kalian eh, kredit beli barang ke TBF-nya. Nanti ketika lunas, nanti ada tukar faktur, kemudian ada pajak penerimaan sama pajak pengeluaran.
Nah, jadi nanti dicari selisihnya. Nah, selisihnya kurang bayar atau lebih bayar gitu ya. Nah, itu yang nanti akan diproses. Kalau kurang bayar, berarti nanti kita akan menyetorkan selisih daripada pajak luaran. Nah, kalau misalkan lebih bayar, maka nanti itu akan menjadikan tabungan untuk pajak tahun berikutnya atau bulan berikutnya, gitu ya. Ya, ini Dirjen Pajak DJP, kemudian billing DJP pada KPP atau kantor pemungut pajak gitu ya, atau KP2KP, kemudian ada agen kirim pajak, kemudian non DJP dan internet. Nah, ini bisa melalui SSP, pajak dan surat ID, dan sebagainya. Nanti ada JASPA atau pos persepsi, atau customer service atau terminal terkunci, kemudian SMS ID billing Telkomsel, dan sebagainya. Nah, ini untuk pembuatan kode billing gitu ya. Ini pembayaran billing pajak dilakukan ke rekening kas negara dengan ATM, internet banking, dan sebagainya. Nah, ini untuk laporan SPT, nanti terdiri dari satu halaman induk dengan nomor 1770, plus lampirannya, lampiran 1, 2, 3, 4, dan seterusnya bila ada gitu ya. Batas pelaporannya paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak gitu ya. Kalau tidak dilakukan, biasanya nanti dari kantor pajak setempat itu akan memberikan surat peringatan 1 dan 2, dan yang terakhir adalah denda sebesar 1% biasanya dari nilai pajak yang harus dibayarkan. Kemudian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, nah di mana ini SPT masa nilai bisa dibuat melalui aplikasi e-faktur, batas pelaporan akhir bulan masa pajak berikutnya, nah bisa diunduh melalui PDF ataupun CSV. Nah, ini PDF untuk kepentingan pencetakan, sedangkan CSV untuk dilakukan ke KTP atau melalui e-filing pada HTP djponline.pajak.go.id gitu ya. Ini KPP pertama atau KP2KP, dan ini ada call centernya gitu ya. Untuk informasi yang lebih lanjut, dan kalian nanti akan diberikan eh, kuliah singkat ataupun tutorial ya. Nanti akan ada panduan yang diberikan oleh petugas kantor pajak untuk informasi-informasi yang akan kalian rutin lakukan selama mengelola suatu apotek gitu ya. Nah, ini keynote-nya adalah jika apoteker telah membantu rakyat menjadi sehat dan melaksanakan kewajiban berpajak dengan taat, maka negara kita akan semakin kuat gitu ya, kata orang pajaknya gitu ya. Oke. Ini materi dari pajak saya selesai. Mungkin ada pertanyaan dulu, nanti sambil berjalan tentang materi lainnya. Nggak ada yang bingung atau ingin bertanya boleh. Karena kita sejatinya kan tidak kena jasa ya, seperti dokter gitu ya, ada jasa pemeriksaan. Nah, kita biasanya input di dalam eh, obatnya gitu ya, dari margin. Nah, sehingga kita tidak begitu kompleks dalam perhitungan pajaknya, teman-teman. Nah, tadi yang dimasukin pajak pajak keluaran, pajak eh, masukan gitu ya. Nah, ini saya coba share. Oke. Jadi mekanisme umum untuk PK dan PM gitu ya. Mekanisme perhitungan PPN dengan cara mengurangkan
pajak masukan dengan pajak keluaran dalam masa yang sama. Ya, perhitungan PPN-nya adalah pajak keluaran ya yang kita keluarkan nih dengan pembayaran faktur. Nah, faktur kan di situ ada HNA plus PPN gitu ya. Nah, sedangkan kita untuk menentukan harga jual apotek ada apa HNA, PPN plus margin gitu ya. Nah, ini untuk yang kita bayarkan ke TBF itu kan biasanya HNA plus PPN ya. Nah, sedangkan masukan ini dari pasien yang beli obat ke kita nih. Nah, itu kan pajak masukan ke kita nih, si pelanggan kita itu membeli obat sudah termasuk pajaknya. Nah, nanti hasilnya dari omset itu kan nanti dibagi 1,1 ya. Nah, nanti akan dihitungkan dalam 1 tahun eh, hitungan pajak itu, maka nanti dikurangi. Misal, pajak keluaran kita fakturnya adalah sebesar 100 juta. Nah, kemudian omset kita adalah 200 juta, misal. Gitu ya. Nah, maka dari 200 juta ini dibagi dengan 1,11, 11% gitu ya. Coba kita hitung, 200 juta dibagi 1,11. Jadi ada 180 juta, 80 ribu di sana 200. Maka ada 19 juta 819 ribu. Ya. Maka di sini ada 19 juta. Ya. Nah, kemudian dari 100 juta ini di 11% gitu ya. Nah, nanti ini ketemunya berapa gitu ya. Nah, nanti hasilnya adalah PK itu pajak keluaran ya yang kita keluarkan dikurangi sama pajak masukan gitu ya. Nanti itu yang akan dihitung kurangnya atau lebihnya yang akan kita proses gitu ya. Nah, metodenya seperti ini teman-teman. Pengenaan PPN dilaksanakan berdasarkan sistem faktur. Setiap terjadinya penyerahan BKP atau JKP, BKP itu barang kena pajak atau jasa kena pajak, wajib dibuatkan faktur pajaknya. Nah, faktur pajaknya merupakan bukti pungutan PPN, di mana faktur pajak bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran gitu ya. Nah, ketika kita menerima faktur dari distributor nih, dari PBF, nah itu bukti bahwa kita sudah mengeluarkan pajak gitu ya. Kemudian eh, faktur pajak bagi pembeli ini merupakan bukti dari pajak masukan. Makanya perlu adanya informasi HNA plus PPN itu dicantumkan dalam struk gitu ya, struk transaksi. Nanti teman-teman bisa perhatikan di dalam struk yang dilakukan transaksi oleh pelanggan di Kimia Farma itu ada PPN 11%. Nah, itu adalah bukti pajak masukan untuk apotek gitu ya. Nah, untuk pajak keluaran, ini PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP. Karena penyerahan BKP atau JKP atau karena ekspor BKP gitu ya. Sedangkan pajak masukan, ini PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP. Karena apa? Pertama, perolehan BKP dan penerimaan JKP. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud. Kemudian pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau melakukan impor BKP, barang kena pajak gitu ya. Nah, pajak masukan tidak dapat dikreditkan atas ya pengeluaran untuk perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP. PKP itu tadi pengusaha kena pajak ya. Nah, pengusaha kena pajak itu di mana omsetnya di atas 4,8 M per tahun. Ya, sedangkan untuk di bawah itu maka masuknya PTKP, teman. Ya, perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan, jeep dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini tidak ada hubungan dengan apa bagaimana. Nah, kemudian faktor pajak.
Setiap PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan PKP atau JKP atau ekspor PKP, di mana fungsi faktur pajaknya ini bagi yang membuat disebut faktur pajak keluaran, bagian menerima disebut pajak masukan. Nah, ini untuk faktur pajak ini sudah dimulai tahun 2010 ya teman-teman ya. Ini bentuk fakturnya disesuaikan menurut kepentingan si pengusaha kena pajaknya. Dokumen seperti invoice, nota nilai asal mencantumkan isi persyaratan minimal, faktur pajak bisa dipersamakan sebagai faktur pajak itu sendiri. Ya. Jadi faktur pajak ini nanti kalian perhatikan di dalam eh, apa namanya faktur dan leasing motor ya PBF ya. Biasanya nanti di situ ada nama, nama perusahaannya, alamatnya, NPWP si badan usaha itu, kemudian ada kecuali apa namanya nih, ada nama alamat dari pembeli PKP atau penerima JKP. Jadi nanti si PBF-nya, nama alamat lengkap dan NPWP-nya, dan yang membeli barangnya juga ada nama alamat dan NPWP. Tapi kalian bisa perhatikan faktur ya, faktur yang ada di apotek. Itu pasti semuanya memiliki informasi demikian. Misalkan dari Binasan Prima atau BSP. Nanti ada nama, alamat, NPWP dari si BSP itu sendiri. Kemudian yang menerimanya kita ada nama, alamat, NPWP milik Kimia Farma Apotek. Gitu ya. Kemudian jenis barang jasa, jumlah harga jual atau penggantian atau potongan harga. Nah, nanti itu di rincian item obatnya kan ada tuh tayangannya berapa, kemudian PPN-nya berapa, diskonnya ada apa enggak kan gitu ya. Ada total berapa. Kemudian dalam satu faktur misalnya ada 10 item barang nih. Nah, nanti di bawahnya ada totalannya, ada DPP, kemudian PPN, nanti jumlah totalnya berapa. DPP itu dasar pengeluaran pajak ya. Jadi misalkan fakturnya harganya 5 juta. Nah, 5 juta adalah DPP-nya, dasar penipuan pajaknya. Nah, dasar perhitungan pajaknya gitu ya, di 5 juta. Kemudian 11% PPN-nya adalah 5 juta dikali 1,11 atau ditambah 11%. Nanti ketemu di 5.500.000, kalau 10%, berarti kalau misalkan 11% sekitar 5.600.000-an gitu ya. Nah, ini contoh faktor pajaknya. Ada kode, kemudian ada nomor seri, dan faktor pajak. Dan nanti ada alamat eh, si pembuat pajaknya, kemudian ada alamat atau nama si pembelinya, gitu ya. Nah, ini ada kode nomor seri faktur pajak, di mana di sini adalah dua angka pertama untuk kode transaksi. Kemudian tiga angka, satu angka setelahnya adalah kode status, ini kode faktur pajak standar. Kemudian tiga angka berikutnya adalah kode cabang, dua angka berikutnya adalah tahun penerbitan. Kemudian sisanya adalah nomor urut. Nah, ini untuk nomor seri faktur pajak standar. Ya. Tapi kalian bisa pahami ya, dipelajari, namun tidak perlu dihafal teman-teman. Ini cukup sebagai informasi saja. Nah, ini untuk dokumen berapa yang diperlakukan sebagai faktur pajak standar. Di mana dokumen tertentu sebagai faktur pajak harus memuat sekurang-kurangnya identitas yang berwenang menentukan dokumen, nama dan alamat penerimaan dokumen, NPWP dalam hal penerima dokumen adalah wajib pajak dalam negeri, jumlah satuan barang apabila ada DPP, dasar perhitungan pajaknya, dan jumlah PPN terutang kecuali dalam hal ekspor gitu ya. Nah, kemudian dokumen di bawah ini diberlakukan sebagai faktur pajak standar sepanjang memenuhi persyaratan tersebut. PIB yang dilampiri SSP atau dipungut pajak oleh DJPC, kemudian PEB yang telah disiap muat oleh DJP yang melantai invoice. Kemudian surat perintah penyerahan barang SPPB yang dibuat oleh Bulog atau Bulog ya untuk penyaluran ibu contohnya gitu ya. Atau kalau di industri biasanya untuk di bagian quality assurance yang melakukan impor gitu ya, impor bahan baku gitu ya, misalnya paracetamol gitu ya. Nah, itu yang akan dibuatkan SPPB. Faktur nota boni penyerahan yang dibuat oleh Pertamina contohnya ya, atau penyerahan BBM.
Tanda pembayaran atau kuota telepon, tiket agen dan sebagainya, gitu ya. Nah, cara menghitung PPN terutang tadi yang udah saya simulasikan di awal, di mana tarif PPN dikalikan DPP. Nah, tarif PPN kita itu kan di angka 11% yang sekarang ya. Nah, jadi 11%, nanti ini dikali dengan si DPP-nya, misalkan 5 juta. Nanti hitungannya gitu ya. 11% dikali dengan 5 jutanya itu sendiri. Maka itu adalah PPN yang terutang gitu ya. Nah, ini contohnya masih di 11% ya. Jadi 10% ya. Kan sekarang sudah berubah jadi 11%. Nah, contoh harga jualnya 25 juta. Kemudian PPN terutangnya adalah 2.500.000 ini sebagai contohnya agak mudah ya. Nanti tinggal dirubah aja menjadi 10%. Nah, PPN-nya 2.500.000 merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh PKPA, ya, si pengusaha kena pajak si A, dan pajak masukan yang dibayar oleh pembeli BKP, ya, barang kena pajaknya. Ya, jadi eh, pelanggan itu sudah membayarkan pajaknya untuk pajak yang memberikan manfaat gitu ya. Misalkan obat dia belanja harga 2.000, padahal kalau 10% adalah 20 ribunya gitu ya. Nah, kemudian nah, kemudian pengkredit pajak masukannya, pajak masukan dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama. PK lebih besar daripada PM. Ya. Pajak keluaran dibanding pajak masukan, maka selisihnya dibayar oleh PKP atau pengusaha kena pajak. Gimana kalau misalkan PKP-nya lebih kecil daripada pajak masukan, nah ini selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasikan kepada masa pajak berikutnya yang tadi saya awal sampaikan gitu ya. Dalam hal ada dalam suatu masa pajak, pajak nasional tetap dapat dikreditkan gitu ya. Nah, kemudian penguatan PPN. Bendaharawan pemerintah di sini bisa berupa badan atau instansi pemerintahan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut untuk melakukan pajak yang terutang oleh PKP atas penyelenggaraan PKP kepada pengut PPN. Nah, ini total peristiwanya begini. Total penjualan adalah 11 juta, di mana DPP-nya, dasar eh, perhitungan pajaknya adalah 10 juta, PPN-nya 1 juta. Ini apabila PPN-nya masih di atas 10%. Nah, sekarang kan di Indonesia, nanti yang dirubah saja ada ini ya, perhitungan. Kemudian kita belanja ke distributor, nilainya 8.800.000, di mana DPP-nya dengan 8 juta, sedangkan PPN-nya 800.000. Sehingga pajak yang kita setorkan ke kantor pajaknya adalah 1 juta dikurangi 800.000, ya, sehingga 200.000. Jadi bukan 1 jutanya dibayarkan, tapi selisih daripada pajak pengeluaran dan pajak masukan. Gitu ya. Dari sini ada yang bingung nggak ya? Barangkali ingin ditanyakan, atau langsung saja gitu ya. Kalau ini mah sama sih seperti tadi. Eh, Sama aja sih. Aduh, mangga teman-teman ada yang ingin didiskusikan boleh? Karena materi pajak ini nggak begitu banyak gitu ya. Poin-poinnya tadi yang saya sampaikan terkait dengan PTKP, kemudian syarat NPWP apoteker ini menjadi salah satu untuk pendirian izin apotek gitu ya. Nanti NPWP apoteker dipakai meskipun itu badan usaha ataupun perorangan, tetap itu nanti akan ditampilkan di dalam surat izin apotek. Ini contoh akan saya tunjukkan dokumen yang disusun pada saat pengajuan izin apotek ya.
Nah, nanti nanti teman-teman akan dapat nomor induk berusaha dari OSS ketika kalian membuat akun untuk pemberian apotek ya. Di mana yang harus perhatikan bahwa untuk apotek ini kode KBLI-nya adalah 47721 teman-teman. Yaitu dengan bunyinya perdagangan eceran, barang, dan obat farmasi untuk yang menjadi apotek. Gitu ya. Nanti akan muncul lokasi usaha, tiket resiko, dan lain sebagainya. Nah, kemudian syarat-syarat yang harus diupload di OSS, nah ini ada beberapa kategori ya. Nah, nanti di administrasi, nanti ada surat permohonan izin apoteknya, ditujukannya kepada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu di Cirebon gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada identitas dari apoteker, pemilik apoteknya. Ini kebetulan apotekernya sendiri sebagai pemilik. Nah, ini dicantumkan ATC dan NPWP-nya. Gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Dan, nah, ini izin yang sudah turun. Ya. Jadi bisa berselisih dengan nomor izin sekian, kemudian selanjutnya dari OSS, dengan nama apotekernya sendiri, ada nomor UID-nya, ya, dan sebagainya. Kemudian nanti di sini ada keterangan lanjutannya dengan bukti pemenuhannya telah memenuhi persyaratan. Ya, masa berlakunya adalah 5 tahun, mengikuti nomor SIP yang terbit, gitu ya. Nah, kemudian dari Dinas Kesehatan memverifikasi bahwa di sini status permohonannya baru dengan nama apotek, alamat apotek, nama apotekernya, kemudian nomor SIP, kemudian masa berlaku SIP, dan masa berlaku SIA. Ya, jadi menginduk sekarang kan 2025 ya, ini hanya 3 tahun karena SIP yang terbit itu adalah uh, masa berlakunya hanya 3 tahun gitu ya. Mengikuti pada SIP pertama yang tinggal gitu ya. Nah, ini terbit tanggal 20 Agustus baru kemarin itu ya, bulan lalu terbitnya. Kemudian di sini ada surat permohonan rekomendasi dan dinas kesehatan kepada DPMP TSP gitu ya. Nah, ini dibuat secara elektronik dan ditambahkan oleh kepala dinas kesehatan. Gitu. Nah, kemudian di sini ada berita acara penilaian kesesuaian standar usaha apotek, di mana ada nama-nama pejabat yang mungkin salah satunya adalah dosen kalian gitu ya. Ada Pak Dosi ya. Pak Dosi ngajar kalian kayak di PKPA, di PSPA ngajar ya di PIB ya. Nah, ini salah satunya pejabatnya adalah Pak Dosi gitu ya. Nah, di sini ada berita acara di mana tuh ada daftar checklist yang memenuhi syarat terkait dengan 5 aspek yang saya sebutkan di awal. Lokasi, bangunan, kemudian sarana prasarana gitu ya. Kemudian yang apotek, peralatan apotek, nah, dan seterusnya gitu ya. Nah ini. Nah ini nanti yang digunakan oleh kalian untuk proses spesimen atau kerjasama dengan distributor atau PBR. Nah, nanti yang dicantumkan hanya 2 dokumen ini, SIP dan izin operasional apotek. Yang lainnya melengkapi seperti KTP dan NPWP gitu ya. Wah, gitu teman-teman. Ada pertanyaan dulu kita diskusikan boleh? Silakan. Masih menyimakkah atau sudah sambil rebahan di kosan atau di rumah? Bu Maya masih di Ih, Pak. kotanya. Oke. Ada pertanyaan boleh disampaikan saja. Atau masih ada yang bingung mungkin materi tentang pajak.
Karena saya bukan pegawainya Bu Sri Mulyani atau Pak Pugu Purbaya gitu ya. Saya hanya menyampaikan informasi terkait dengan pajak yang berkaitan dengan apoteker dan pekerjaannya. Ya nanti lebihannya ya itu nanti kalian bisa kulik sendiri gitu ya. Ini dasar-dasar pajaknya demikian. Kalau di Kimia Farma biasanya kita ada bagian kepegawaian yang mengurusi pajak pegawai gitu ya. Nanti ada SPT tahunan yang akan kita terima. Nanti kita akan laporan SPT tahunan mandiri gitu ya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh perusahaan. Gitu ya. Silakan teman-teman, ada pertanyaan boleh kita diskusikan. Atau kalau misalkan masih malu-malu ataupun mau chat ke saya boleh nanti tanya-tanya tentang pembuatan usaha apotek, kemudian tentang studi kelayakan dan sebagainya, atau mungkin tentang praktik standar nilai jasa apoteker yang ideal berapa. Nah, itu nomor WA saya bisa kalian simpan atau kalian bisa komunikasi via WA langsung ke saya gitu ya di 089749780771. Kalau sudah tidak ada mungkin cukup ya materi saya ya. Halo, halo. Ini Bu Maya nggak ada suaranya teman-temannya Mbak. Ya, kalau dirasa cukup, saya cukupkan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya, nanti kita Makasih, Kak. berlanjut ya untuk informasi-informasi lanjutannya ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanya-tanya atau misalkan mau membangun di daerahnya masing-masing, misalkan di Brebes ataupun misalkan di Tegal gitu ya. Karena nanti akan saya sambungkan kepada teman-teman pengurus di Brebes maupun di Tegal gitu ya. Izin pamit Bapak Ibu ya. Selamat melanjutkan aktivitas.